Halo, jumpa kembali bersama kami History Pakpak TV. Mengulas seputar berita, musik, sejarah budaya yang ada di seputaran Pakpak. Kali ini kita akan membahas daerah titik rawan kecelakaan di Pakpak Barat yang paling ekstrim, dan sering memakan korban jiwa apalagi sampai meninggal dunia. Tanpa perlu basa-basi, ayo kita bahas satu persatu, serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video kami. Karena itu gratis. Perjalanan yang panjang akan membuat kita kekurangan fokus, apalagi dengan kondisi jalan yang kurang baik sering membuat kita gampang lelah. Sehingga kita harus tetap hati-hati di setiap perjalanan kita. Semoga Bapak Supir selalu ingat dengan keluarga yang menunggu di rumah. Selamat mengarungi perjalanan penuh tantangan di Pakpak Barat. Perjalanan antara Sukaramai Kecamatan Kerajaan Pakpak Barat sampai Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulus Salam. Jarak tempuh sekitar 49 km atau berkendara sekitar 2-2,5 jam perjalanan. Kita akan mengupas perjalanan melintasi Kabupaten Pakpak Barat dan Kota Madya Subulus Salam dengan tingkat kerawanan kecelakaan paling rendah sampai yang paling ekstrim. Namun agar lebih mempermudah, kita akan membagi menjadi 4 trek perjalanan antara lain. 1. Sukaramai sampai ke Jembatan Laileam. 2. Sibande sampai ke Nantomel Desa Binalun. 3. Nanjombal sampai dengan Laikan Gajah Putih. 4. Desa Laikan Kecamatan Penanggalan ke Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Subulus Salam. Dari keempat daerah titik rawan ini kita akan ulas secara rinci, kelemahan dan kekurangan, serta titik kerawanan dari seluruh jalan tersebut, kita akan bahas secara detail. Siapkan kopi dulu, jangan lupa makanan ringan, atau makan dulu siapa tahu lagi lapar, biasakan menonton sambil kenyang sahabat, agar cacing dalam perut juga merasa diperhatikan. Bukan cuma yang di seberang aja yang pengen diperhatikan. Oke, langsung saja kita masuk ke rute pertama yaitu 1. Sukaramai Kecamatan Kerajaan Pakpak Barat sampai dengan Desa Simberuna Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Barat. Jarak rute perjalanan sekitar 13 km atau sekitar 25 menit perjalanan berkendara. Kita akan memasuki jalur yang pertama, Sukaramai sampai Jembatan Kilometer 20. Atau biasa disebut juga Jembatan Laileam. Tingkat paling ekstrim rawan longsor dan kecelakaan ialah antara lain A. Sukaramai dengan Kacimbe. Jarak tempuh kita sekitar 7,2 km. Jalannya sempit, banyak tikungan tajam dan jurang yang dalam, dengan tebing sangat tinggi. Tingkat rawan kecelakaan lumayan karena banyaknya jalan menikung. Dan merupakan daerah rawan longsor batu, karena daerah tersebut tanahnya berbatu. Saat ini sudah ada perhatian dari pemerintah, jalan sudah diperlebar dengan cara memperlebar badan jalan. Semoga ini dapat mempermudah perjalanan kita. B. Petal sampai ke Jembatan Laileam Desa Simberuna. Jarak perjalanan sekitar 5,3 km, dengan jalan menanjak dari Aceh ke Medan. Tidak banyak tikungan, ada satu medan yang sangat ekstrim karena jalan tersebut menanjak dan menikung, bergelombang apalagi badan jalan banyak yang sudah hancur di bawah arus air dikarenakan paritnya tidak terawat. Sehingga jalan menjadi sempit. Tingkat kemacetan lumayan, daerah kecelakaan agak berkurang disebabkan mobil semua berjalan pelan. C. Simberuna sampai dengan Jembatan Laileam. Jalannya lurus dan sedikit menikung, namun dikarenakan jalannya lurus dan menurun dari Medan ke Aceh, sering terjadi mobil remblong hingga masuk jurang, hingga tingkat rawan kecelakaan ini bisa dibuat menjadi tingkat tinggi, karena jurang yang sangat dalam. Sering memakan korban jiwa hingga meninggal. Itulah tadi daerah yang rawan kecelakaan dari Sukaramai sampai ke Jembatan Laileam. Kita lanjut ke trek yang ke 2. Jarak antara Sibande Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Barat ke Lairumbia, Desa Binalun, Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Barat. Jarak tempuh sekitar 9,0 km, perjalanan berkendara sekitar 18 menit. Daerah ini merupakan daerah rawan kecelakaan, mobil pengangkutan yang sangat besar tidak sesuai dengan kondisi jalan, daerah ini juga sering macet. Mari kita bongkar titik paling rawan di daerah ini. A. Jembatan Laisokan, sekitar 2 km dari Desa Sibande, jalanan dari Sibande treknya lurus, sedikit menikung, namun karena trek lurus yang panjang sehingga tak jarang mobil masuk ke dalam jurang Jembatan Laisokan tersebut, kedalaman jurang tersebut diperkirakan 70-80 m. B. Nantimbo sampai dengan Nantomel dengan jarak tempuh sekitar 2,2 km, lama berkendara kurang lebih 20 menit.
tidak rawan longsor, minim jalan berjurang. Namun banyak tikungan tajam, badan jalan sempit dan biram yang tinggi, sehingga sering terjadi kemacetan. Ada satu tempat yang sering terjadi kecelakaan tunggal di daerah Lairumbia. Sering terjadi mobil mundur dan masuk beram, namun ini jarang terjadi kepada mobil kecil. Mungkin karena menanjak sedikit, sehingga sering abang supir anggap remeh. Daerah ini hampir setiap bulan mengalami kecelakaan tunggal, namun tidak pernah ada korban jiwa sejauh ini. Trek selanjutnya merupakan daerah yang sering makan korban, jalan sempit. Kita berkendara di atas Sungai Laikombih dengan jurang yang sangat dalam, jarang ada yang selamat masuk Laikombih, bahkan kendaraan yang masuk belum dapat ditemukan bangkainya, walaupun ada sebagian yang terlihat ketika musim kemarau. 3. Binalun ke Lai Ikan, jarak tempuh sekitar 8,0 km atau jarak tempuh kendaraan sekitar 14 menit. Daerah ini sangat tinggi tingkat kecelakaannya, baru-baru ini ada kejadian mobil travel dengan jumlah penumpang 7 orang masuk ke dalam Sungai Laikombih, masih banyak lagi tragedi mengerikan. Jalan di daerah ini tergolong sempit, banyak tikungan dan jurang yang dalam Sungai Laikombih, rawan longsor. Salah satu titik rawan ialah Nanjombal sampai ke simpang Dusun Lai Serre. Di samping jalan lurus kerap membuat supir adu kecepatan. Hingga banyak terjadi kecelakaan sampai meninggal dunia. Ini termasuk daerah paling rawan salah satunya. Di daerah tersebut, ada satu daerah yang sangat rawan kecelakaan, yaitu antara Laimbetar dan Lai Ikan, tepatnya di Dusun Laimbetar, Desa Tanjung Mulia. Jalan di sini lurus dan sedikit menikung, setiap minggu ada saja terjadi kecelakaan di sini, biasanya kecelakaan terjadi ketika hujan turun tidak terlalu deras. Menurut penuturan orang setempat, daerah ini sering sekali laka. Kami sering menelusuri penyebabnya, namun masih menjadi misteri karena setiap supir yang menjadi korban selalu mengatakan mereka sedang berkendara dengan pelan. Kita masuk ke trek yang terakhir. 4. Lai Ikan Gajah Putih perbatasan menuju Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulus Salam. Jarak sekitar 12 km atau dalam perjalanan kurang lebih 24 menit. Kita masuk ke daerah perbatasan Gajah Putih Lai Ikan. Jalanan bagus dan terawat, maklumlah kita sudah memasuki wilayah Aceh, namun di balik jalan yang bagus terdapat satu tanjakan yang sangat mengerikan, yaitu Tanjakan Kedabuhan. Jumlah korban yang tidak terhitung lagi, ini termasuk kategori tanjakan paling ekstrim di rute ini. Sering terjadi mobil tidak dapat mendaki sehingga di pertengahan mobilnya mundur tidak terkendali dan masuk jurang. Dan di daerah ini pula memiliki jurang yang dalam serta tebing yang tinggi, sehingga tingkat rawan longsor, membuat kita merasa ngeri kalau sedang berkendara di waktu hujan. Perjalanan kita di atas jurang yang tinggi, usahakan fokus dan mobil yang benefit saat melintas, sebaiknya istirahat kalau lelah atau cek dulu kendaraan sebelum memasuki wilayah ini. Demikian pengulasan jalan antara Sukaramai Pakpak Barat sampai ke Kota Madia Subulus Salam. Semoga para pengendara diberi keselamatan, jangan lupa berdoa sebelum berangkat, perbanyak bersedekah, karena sedekah menjauhkan kita dari musibah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juah-juah. Salam Histori Pakpak TV. Dukung kami terus agar channel ini berkembang, dan kita lebih cinta terhadap tanah Pakpak ini.